Alhamdulillah alladzi yufaqihu fid din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati sahibul makan Al-Madir, mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah, Ketua Mu'ad Pidijaya dan seluruh jajarannya, serta gure-gure yang berhadirna para abiyah, para abi, walidi, abati yang mungkin sebut nama satu persatu, mudah-mudahan dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali, membahas tentang Al-Aslul Ashir, pondasi yang ke-10 daripada masalah akidah adalah berkaitan dengan nubuwah, kenabian. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslul ashir fin nubuwah wa annahu ta'ala khalaqal malaikata wa ba'asal anbiya'a wa ayyadahum bil mu'jizati wa annal malaikata kullahum ibaduhu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun wa annal anbiya'a rusuluhu ila khalqihi wa yantahi ilaihim wahyuhu biwasitatil malaikah fayantiquna an wahyiyuha la anil hawa. Pondasi atau prinsip yang ke-10 dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tentang nubuwah, kenabian. Dan sungguhnya Allah Ta'ala menciptakan para malaikat dan mengutus para nabi dan mengokohkan mereka dengan mukjizat. Dan bahawa sungguh para malaikat, seluruh mereka itu adalah hamba Allah, bukan anak ataupun keturunan Allah, tapi hamba Allah. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mengutip ayat yang dalam ayat tersebut Allah berfirman, la yastakbirun, mereka para malaikat tidak sombong daripada ibadat mereka dan tidak pernah mengenal lelah. La yastahsirun, mereka bertasbih di waktu malam dan siang, la yafturun, tidak pernah lemah. Dan bahawa sungguh para nabi itu rasulnya Allah kepada makhluknya Allah. Wa yantahi, dan sampai kepada mereka itu para nabi oleh wahyu Allah dengan perantara malaikat Jibril. Maka mereka berbicara daripada wahyu yang diwahyukan, bukan menurut hawa nafsu. Ini salah satu yang harus kita imani dan kita yakini agar akidah tanya lurus, bahawa Allah mencipta para malaikat dan utus nabi sebagai utusan, dan para nabi dikokohkan dengan mukjizat. Mukjizat dari mukjiz, i'jad melemahkan. Mukjiz na perkara bak nabi yang mampu melemahkan. Mukjizat disesuaikan dengan kondisi umat pada saat Nabi yang diutus. Karena umat Nabi Muhammad le cerdas, maka mukjizat Nabi le persoalan akli. Al-Quran, mukjizat Al-Quran adalah persoalan akliyah, bukan persoalan hissiyah. Ya umat awai hana sama lagi umat Nabi Muhammad, maka le persoalan mukjizat hissiyah. Mukjizat Nabi Musa hissiyah, nampak secara kasat mata, bisa dilihat, bisa diraba. Tapi mukjizat Al-Quran bukan hissiyah tapi akliyah. Karena hanya orang yang mendalami ilmu balaghah yang mampu memahami nilai-nilai ketinggian, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Jadi mukjizatnya dari i'jad, sesuatu yang melemahkan lawan. Maka dalam kitab Dusuki Tauhid dijelaskan mukjizatnya pada manzilah kata Allah, sadaqa abdi fima yuballighu anni.
seolah-olah pernyataan Tuhan, legalitas kan. Jadi mukjizatnya tidak tengok peraturan, tidak pakai materai. Jadi diakui secara hukum. Di mukjizat yang lebih ke Nabi dan Rasulnya, seolah-olah Allah neken sadaqa abdi fima yuballighu anni. Betul hambalun pada apa yang dia sampaikan mengatasnamakan lun. Nah, fima yuballighu anni. Dia Rasul dan Nabinya disampaikan apa yang kagak terima wahyu kepada umat. Ada umat han dipatih dilawan, gepelahi mukjizat li Allah bak Nabi. Mukjizatnya adalah sebagai legalitas dari Allah bahawa apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasulnya adalah benar. Yang maksud wa ayyadahum, mengokohkan ianya Allah, menguatkan ianya Allah akan mereka itu, para malaikat dan para nabi dengan mukjizat. Dan yang harus kita yakini bahawa para malaikatnya adalah hamba-hamba Allah. Kan lagi keyakinan kelompok-kelompok di luar Islam, apakah malaikatnya adalah anak Tuhan. Digambarkan malaikat lagi seolah-olah bayi yang bersayap, kemudian digambarkan dalam film-film kartun kadang-kadang. Ini adalah keyakinan-keyakinan orang-orang di luar Islam, lagi orang Nasrani meyakini malaikatnya adalah anak Tuhan. La yastakbirun, mereka tidak pernah sombong daripada ibadat. Artinya ibadat orangnya ibadat yang hana pernah berhenti dan hana pernah merasa diri hebat dengan sebab ibadat. Tapi merasa diri orangnya adalah tunduk dan khusyuk di hadapan Allah, tidak pernah mengenal lelah, bertasbih di waktu malam dan siang, tidak pernah lemah. Dan keyakinan bahawa para nabinya adalah utusan Allah kepada makhluk, yang mana ketika Nabi menyampaikan risalah kepada makhluk sampai melalui wahyu yang dibawa oleh para malaikat, maka mereka berucap atau yang tikun an wahyi yuha, pada wahyu yang diwahyukan, la anil hawa, bukan menurut hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian keyakinan kita yang alam annahu ba'asan nabiyyal ummiyya al-qurasyiyya, bahawa sungguh Allah mengutus nabi yang ummiyya, nabi yang dinisbatkan kepada ibu. Makna nabi yang dinisbatkan kepada ibu artinya nabi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Al-Qurasyiyya, lagi nabi tersebut dinisbatkan kepada Quraisy. Nama beliau Muhammad Al-Mustafa yang dipilihkan. Semoga Allah memberi rahmat dan sejahtera di atas beliau. Dengan neutus li Allah, dengan risalahnya Allah kepada kafatil Arab wal Ajam, seluruh segenap bangsa Arab dan bangsa Ajam. Yang keyakinan untuk sah etiketnya, wa Nabi Muhammad utusan Allah kan hanya untuk orang Arab, juga untuk orang Ajam. Mampu makna ummi dalam tafsir Qurtubi nak dijelaskan makna pengertian ummi yang nabak Rasul. Umminya mansub ilal ummah, al-ummiyah, yang bermakna asal wiladah, lagi balahi bak mak. Orang balahi bak mak kan hana doa cara tulis, hana doa cara membaca. Di sampai raya Nabi hana doa tulis dan membaca, maka kentut gini sebah ke ummi lagi balahi bak mak. Malah nak beralih Ibn Abbas, kana nabiyukum sallallahu alaihi wasallam ummiyan la yaktub wa la yakra wa la yahsib. Adalah nabi kalian itu ummiyan, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. Yang mana ummi? Mampu hikmat Allah kepejit nabi ummi sebab manusia biasa kan indikator bodoh, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Tanda hikmat ji kepegah kejadikan nubuah pada ummi ayakuna zalika sabab ma'rifah nubuwatih wa alamah risalatih. Ketika sira orang yang tidak bisa membaca dan menulis dan menghitung tampil membawa sesuatu yang luar biasa, ini menunjukkan berarti kena taruh ke, kena taruh setel kero, kena taruh olah kero, murni atau wahyu.
Tapi nyatanya tidak orang carang punya kemampuan luar biasa menulis, membaca, punya kemampuan dalam melahirkan ide-ide cemerlang. Mungkin orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad akan berpikiran nyata golah sang. Paling ndak nak bertun wahyu eno golah lam. Orang carang nampak. Kemenan. Kita tanya eno handa bate, orang yang kabrak carang hana yakin deli kan. Yang sang kagolah. Kan dia olah-olah tu. Jadi ketika Allah gebi sirah Rasul tidak bisa membaca dan menulis, tapi beliau punya kemampuan menyampaikan hal-hal yang tidak pernah terfikir oleh nalar manusia bahawa dengan ini ke letak perken ujian keimanan ujian keimanan ke orang otengan. Mau tidak mereka mengimani bahawanya adalah utusan Allah. Sebab nyo tak pegah nyan kan Nabi karena hanjik membaca hanjik tulis pakan cik jik sampaikan atata yang hana pernah terbayang lah bahawa umat datang umat datang hana pernah terbayang apa yang disampaikan oleh Rasul. Karena umat jahiliyahnya orangnya hanya mengikuti leluhur apa yang kai pubut leluhur le indatu orang yang gekerjakan. Ketika truk Nabi dia pegah yang berseberangan dengan apa yang akan menjadi amalan orang berarti dia kena pegahnya hasil ciptaan atau hasil olah daripada Nabi. Sedangkan Nabi hanya membaca hanya itu boleh. Sebab artinya mentang beredar kitab-kitab umat awal. Kitab Injil mentang beredar, kitab Taurat mentang beredar, kitab Zabur mentang beredar. Syair je na syair pasca Islam, na syair pra-Islam. Syair-syair pra-Islamnya nyeron dan nyebut kitab Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham. Kitab Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham bi'u syair. Dan syairnya syair pra-Islam yo dalam Islam, bukan syair oleh Islam. Zaman orang Arabnya profesi yang paling ditakuti oleh masyarakat adalah profesi syair. Ini wartawan. Karena orang memuji seseorang dengan syair, menjatuhkan seseorang dengan syair, mengangkat seseorang dengan syair. Film senang geron, buka syair pujian geron. Lu nak jatuhkan ron karena lawan, kan? Lu buka syair yang mencemarkan nama baik ron. Jadi profesi syairnya, pensyair profesi sama seperti wartawan zaman sekarang. Jadi tanya ya wartawan, ipu-ipu narasihatnya ipu baca, sebarkan mak media, kan jatuh pamor tanya. Jadi syuara atau syair, pensyairnya adalah sebuah profesi yang luar biasa bahawa dengan mendapat tempat di masyarakat sehingga sangat disegani para pensyair. Hasil pensyair masa jahiliyah yang duduk dalam Islam dan jid ke sahabat Rasul itu Hasan bin Sabit salah seorang pensyair yang masa jahiliyah kan terkenal pensyair. Maka sering mungkin dibaca dalam kitab-kitab Al-Qurannya melemahkan syair-syair orang Arab. Makanya di sisi bahasa, keindahan dalam meletakkan bahasa yang singkat tapi mengandung makna yang sangat luas, yang luar biasa dalam syair-syair yang ditulis di para pensyair masa jahiliyah. Hadir Al-Quran melawan syair-syair tahan. Keindahan syair-syair ini pegangnya dilawan di Al-Quran sehingga sanggup diimbangi keindahan ma'ani-ma'ani yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi yang maksud lena pegah ini, misalnya Nabi orang carang membaca dan menulis, barangkali apa yang disampaikan ke umatnya hasil kalau bukan kolaborasi, bahasa istilah, bukan campuran badai kan? Kolaborasi antara Injil, Taurat, Zabur dan syair. Lagi tanya dan nak pegat skripsi bagi ron yang nak kuliah nah. Lalu baca buku mdipluh boh, cak ina bacut, cak ideh bacut, dan olah di dalam bahasa atau narasi yang lain, lahir sebuah skripsi ron. Padahal takut dah cak tepat. Jadi Rasulullah jid membaca dan jid menulis, watanya akan dituduh lagi dengan Nabi.
Yang pani ataro nya, ge pegah atara ge baca dalam Taurat. Pegah atara ge baca dalam Injil. Baca dalam Zabur. Ge jampu bebe utapat gaulah kagak pegah Quran ge tanya. Tapi dengan posisi Nabi tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, tudingannya hana muncul. Sebab putasan dah berah Nabi gak comot-comot atas palain, gak copy paste atas palain, kan hanjik membaca, hanjik tu boleh. Yang hikmat paling raya. Maka sifat mulia Nabi ummi kan sifat mulia. Maka selawat yang paling galak Nabi kan selawatnya kan yang ada sebut lafai ummi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Kan selawat di antara selawat yang paling senangi oleh Nabi, karena dalam selawatnya tanya tersebut sabah sifat Nabi yang merupakan sifat mulia. Sehingga dengan gara-gara sifatnya Nabi terhindar dari tuduhan-tuduhan mengolah Al-Qurannya hasil olahan daripada kitab-kitab yang lain. Jadi kan sifat tercela ya. Sebab tanya sifat tercela, hanjut temulih hanjut membaca sifat tercela, tanya buta huruf. Tapi Nabi kan sifat tercela. Kemudian risalah Rasulullah atau Nabi kan hanya ke bangsa Arab dan bangsa Ajam, wal jinni wal insi, kepada jin dan manusia. Wa nusika bi syar'ihi asy-syara'i'u, dinasahkan dengan syariatnya Nabi Muhammad akan segala syariat-syariat yang lain. Wa ja'alahu, atau manasaka genasah li Allah, genasah li Allah dengan syariatnya Nabi Muhammad akan syariat-syariat yang lain. Dan kejadi li Allah akannya Nabi Muhammad Sayyidal Bashar, junjungan para manusia. Wa manahahu, dan Allah memberikan akannya Nabi Muhammad kamalal iman, akan kesempurnaan iman. Karena iman yang paling sempurna adalah imannya Nabi Muhammad SAW. Bisyahadati tauhid, kesempurnaan iman dengan persaksian tauhid, yaitu ucapan la ilaha illallah. Malam yaktarin biha, selama tidak mukaranah dengannya syahadah tauhid oleh syahadah Rasul. Jadi Allah diberikan kesempurnaan iman manusia dengan harus mukaranah syahadah kepada Rasul. Jadi tidak orang ngekun la ilaha illallah tok lagi Abu Talib, ana sempurna iman ngayan mihana gemukaranah dengan syahadah kepada Rasul. Ini salah satu bentuk gepemulia Rasul tayo Nabi Muhammad. Allah memberikan akannya Muhammad akan kesempurnaan iman dengan syahadah tauhid. Dianya syahadah tauhid, katanya la ilaha illallah, barang yang hana mukaranah dengannya oleh syahadah Rasul, yaitu katanya Muhammad Rasulullah. Yang betul ibaratkan malam yaktarin biha, diberi li Allah akannya Nabi Muhammad akan kesempurnaan iman dengan syahadah tauhid. Dianya syahadah tauhid itu katanya la ilaha illallah. Malam yaktarin biha syahadah Rasul. Kepurut kan? Ada depan irab lah yang. Wa manahu kamalal iman bi syahadati tauhid wa huwa qauluhu la ilaha illallah. Selama Gebi akannya Nabi Muhammad akan sempurna iman. Dengan sempurna iman dengan syahadah tauhid, yaitu dengan syahadah tauhid, ucapannya Nabi la ilaha illallah. Ma lam yaktarin biha syahadah Rasul. Yang ada makna selama, makna muddatta madzarfiyah, masdariyah dzarfiyah. Selama tidak mukaranah dengannya syahadah tauhid oleh syahadah Rasul. Item surah kan, gimana cara surah? Ti sempurna iman bubaik mukaranah dengan syahadah Rasul. Ke Nabi itu kan kumat. Abnu ja'alahu ke Nabi mendum, ja'alahu Sayyidal Bashar.
wa manahu kamalal iman bi syahadati tauhid. Ya kun syahadah tauhid, ucapan la ilaha illallah selama golong mukaranah dengannya oleh syahadah Rasul. Iman? Mana betul mana baik mana ha. Mana tegah, mana betul yang perbaiki dia. Ya ada orang surah yang habis punya panjang. Wa mana'ahu. Ini. Wa mana'ahu, dan kemana akannya Rasul akan kamal iman dengan syahadah tauhid selama tidak mukaranah dengannya syahadah tauhid oleh syahadah Rasul. Atim yahana mukaranah yahana gakui lom. Sehingga mengucapkan Rasulullah, mengucapkan kesaksian kepada Muhammad bahawa Rasulullah ini adalah bentuk kamal iman. Jadi kan sama lagi istilah ji mio bak surah dunia mio hanai teken le pulan lam hang teken itu lagi contoh tanya mesti masa komplit je mun kan tanda tangan para tokoh-tokoh agama ada ulama karismatik kan sangat bernilai dan berharga. Kalau teken le abu pulan yang kai setujui. Menanlah kira-kira gambaran ni. Jadi gimana kamal iman li Allah dengan syahadah tauhid to selama hana mukaranah dengannya oleh syahadah Rasul. Yang mana enggak gelu je dan mereka betul si gelu je surah. Yang mentang betul-betul nak gelu yang tanda na problem. Na problem je bisa salah ibarat atau na muho hom ta'ala. Wa alzamal khalqa tasdiqahu, dan Allah mewajibkan atau mengharuskan. Yang bahasa Indonesia mengharuskan wajib, yang harus bahasa Dayah makna mubah. Allah mengharuskan atau melazimkan akan makhluk tasdiqahu, akan membenarkannya Nabi Muhammad fi jami'i ma akhbara bihi anhu, pada apapun yang ikhbar, beri informasi oleh Nabi dengannya barang anhu daripadanya, padanya pun padanya Allah. Ma akhbara bihi anhu, jami'i ma akhbara bihi anhu, Allah gepelazim akan makhluk akan tasdiknya Nabi Muhammad pada seluruh barang yang gepekhabar ianya Nabi dengannya barang anhu pandai gepekhabar padanya Allah. Sehingga watai gebuh makna iman kan tasdiku maja'a bihin Nabi, yang makna iman. Makna iman dalam kitab tauhid tanya tasdik pu mantang yang gebai Nabi. Yang gebayan termasuk pu yang gepegah lah. Ma akhbara bihi anhu fi amrid dunia wal akhirah, baik berkenaan dengan urusan dunia dan urusan akhirat. Wa alzamahum, dan wajib li Allah akan mereka itu makhluk akan mengikutinya Nabi wal iqtida bihi, dan berpanutan dengannya Nabi. Wa qala, maka Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dibawa akan kalian oleh Rasul maka ambillah, apa yang dilarangkan kalian daripadanya maka berhentilah, intiha. Falam yughadir, maka Rasul tidak pernah meninggalkan akan sesuatu yuqarribuhum, yang dapat mendekatkan mereka itu makhluk daripada Allah, kecuali Rasul geperintah akan mereka itu makhluk dengannya dan gearahkan akan mereka itu makhluk di atas jalannya. Apapun perkara yang bisa membuat getanya makhluk to dengan Allah, nya Rasul hana yang absen, hana yang teralpakan, mandum kali kepingat. Kali kepingat dah mentang yang bisa mendekatkan manusia kepada Allah. Dan kali ke arahkan. Wala syai'an yuqarribuhum ilan nar wa yubaiduhum anillah illa nahahum anhu wa arrafahum tariqah. Dan tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan mereka itu makhluk kepada neraka dan menjauhkan mereka itu daripada Allah, kecuali Rasul telah gelarang akan mereka itu makhluk daripadanya barang, dan telah diperkenalkan akan mereka itu makhluk akan jalannya barang. Artinya pumantang yang je kejiuh dengan Allah dan tau dengan neraka kalih gelarang dan kalih gepelemah jalan-jalan untuk kejiuh tayan. Tah yang je ketau dengan Allah kalih gepelemah tatah jalan-jalan untuk tau ke
ke Allah. Di mandum kali. Artinya Rasul nuwa Allah kan selesai tugas. Hana musabah poin-poin yang menjadi tugas Rasul untuk disampaikan ke umat yang terlewatkan atau terlupakan. Hana. Wa anna dzalika umurun la yursyad ilaiha mujarradul aqli la yursyidu ilaiha mujarradul aqli warra'i wadzuka. Dan bahawa sungguh demikian itu perkara yang tidak bisa ditunjuk kepadanya perkara oleh semata-mata akal, warra'i dan pendapat dan kecerdasan. Bal hiya asrarun, tetapi dianya perkara-perkara tersebut itu rahasia-rahasia yang disingkap dengannya rahasia daripada hadirah kudus, relung kesucian hati para nabi. Jadi apa yang disampaikan ke umat yang mendekatkan umat kepada Allah, yang kan hasil pemikiran intelektual tu, tetapi boleh jadinya rahasia yang didapatkan oleh hati para nabi. Sebab nak kadang-kadang buat tak secara sepele masa bisa mendekatkan kepada Allah. Maksudnya contoh salah satu buat takarrub kepada Allah sehingga gebuhunan kurban sembeli kan. Kami dah fikir cara logika, tak sia kambing, roh darah. Tak roh darah lemah, roh darah kubur. Pakan ejek ke buat mendekatkan diri pada Allah. Nyatakan bak buat yang tengok pubutnya, bak niat tengok. Jadi buat-buat yang disampaikan oleh Rasul yang bisa mendekatkan umat kepada Allah, hanya bisa tidak selamanya mampu dicerna oleh akal sehat. Tetapi kadang-kadang yang perkara atau rahasia, asrarnya rahasia atau misteri yang disingkap dengannya daripada relung hati kesucian para nabi. Atau yang dengan mata hati para nabi kan melalui mata yang mata lahir. Karena ainul basirah, ainul basar. Yang basar ni mata lahir, yang basirah ni mata hati, mata batin. Walhamdulillah alama arsyad wa hada. Segala puji bagi Allah hati barang yang kage irsyad dan gepetunjuk oleh Allah, wa azhara min asma'ihil husna, dan gepelahi daripada nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Dan rahmat dan sejahtera di hati Muhammad yang Mustafa khatimil anbiya, penutup segala nabi, dan di atas keluarga dan sahabatnya, wasallim kasira. Yang menyelikat bunuh wassalatu wassalamu wassallama kasira, dan semoga Allah gebi rahmat, gebi kesejahteraan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Likupna jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, hanya jumlah fi'liyah, wasallama kasira. Yang getup ngenyo karena kabih siplu buah prinsip dalam masalah akidah. Nanti uke belah radih kam lai tamang lam kisim kedua tentang amal zahir. Kananyo kabih hang pegah pembahasan tentang penutup, karena ada pada hal yang ingin sampaikan oleh Imam Ghazali. Khatimatun berat sebuah khatimah penutup. Khatimatun fit tambih alal kutub allati tutlab fiha hakikatu hadhil aqidah. Ini penutup untuk memberitahu di atas kitab-kitab yang dituntutkan dalamnya kitab, dicarikan dalamnya kitab hakikat ini akidah. Metanya dan pelajari kitab tentang masalah akidah, pu kitab yang boleh dijadikan referensi. Nyo betua tanya ingat Imam Ghazali gemaritnyo ate masa golomna hudi golomna matan jawhara, golomna kitab dusuki. Dah naruh ko kitab bubuk hidayah mtabah. Imam Ghazali wafat 505 martuh. Jazakallah. Imam Ghazali wafat tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Kitab dusuki pajan hadir kitab dusukinya ke abad iatih kalibeh abad 10, abad 11 atau 12. Kita matan jawhara telat lam. Tan jawhara kan atas soan lakani di dalam syarah Haji Ibrahim Bajuri kan. Yang kadu dalam dari masa Imam Ghazali kalau mana kitab-kitab undangnya buik dayahnya nyata lahir belakangan ni kan. Mentet je ke pikiran hanaruh ko kitab buik dayah apa.
Nyo versi masa Imam Ghazali le pada puo pikiran nyo ke 10 abad kau likut. Nyo ke abad 15, pada puo pikiran ke ke abad 5. Kebelah Imam Ghazali tah kitab yang terjadikan referensi untuk dapahami hakikat ini akidah. I'lam ketahui olehmu annama zakarnahu, bahawa semua apa yang telah kami sebutkan di belakang huwa al-hasil, itu adalah kesimpulan min ulumil Quran, daripada ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Aku maksud jumala ma yata'allaku minha, kumpulan barang yang berhubungan daripadanya ilmu-ilmu Al-Quran berhubungan dengan Allah dan hari akhir. Wahia tarjamatul akidah, dan dianya kumpulan barang tersebut itulah terjemah akidah. Terjemahnya bahasa interpretasi daripada akidah, yang tidak boleh tidak ayyan tawiya alaiha, bahwa memenuhi di atasnya akidah tersebut oleh hati seorang muslim. Yang orang Islam kalau nak akidah yang berpegang likat bunuh, yang mesti kalau sahiman. Dah akidah yang berpegang likat, tak ulangi lom lari dari phone ini, meyakini zat Allah, meyakini kesucian Allah, meyakini kudrah Allah, meyakini ilmu Allah, meyakini Allah memiliki sifat iradah, yang iradah yang panjang tat penjelasan likut, sama basar, kalam, sifat af'al, tentang hari kiamat dan tentang nubuah. Yang meyuhana meliputi hati orang Islam, hati akidah-akidah yang kami sebutnya, yang berarti golom sah iman dia. Pun maksud memenuhi no, dengan makna annahu ya'taqidu, bahawa sungguhnya setiap muslim meyakini akannya al-madhkur tersebut, itu akidah, wa yusaddiqu bihi, dan membenarkan dengannya akan sebagai pembenaran yang jazam, pembenaran yang mantap. Tasdik jazaman ti pembenaran yang hana ragu-ragu. Wa wara'a hadhil akidah al-zahirah, di balik atau di belakang ini akidah yang tampak, rutbatani, itu ada dua martabat, dua level. Tasabuh pada dua martabat. Pertama, ma'rifah adillah hadhil akidah zahirah min ghairi qawzi ala asrariha, mengetahui dalil-dalil ini akidah yang zahir daripada tidak menyelami di atas rahasia-rahasianya. Yang lagi tanya orang awam, taturi tahdali Allah nak bersifat dengan kudrah, tahdali Allah bersifat dengan irada. Yang kali berahli keduman. Tapi ma'ani ataupun rahasia di balik akidahnya nya hana taselami dia. Tidak pega Allah punya iradah. Tapi dia handi hakikat iradah Allah. Tetap dia tara tu. Kan dia buat orang kapu. Dra dia handi iradah Allah. Sehingga tete gedi nasi pupu katanya gagal, udakeun bangun Allah. Ada ana menan orang yang, ada orang yang meno, ada orang yang medih. Nanti kan ada hakikat iradah dia. Tapi keyakinan latih, mana iradah Allah, makut diri yakun, pu yang gadak diri Allah, yang pasti terjadi. Allah memiliki sifat iradah. Ana iradah bab manusia, menyokon iradah Allah. Tapi dia kejadian menangapu, Allah kupu kak pugat menan. Tadi tengokkan hana lemdih ma'ani dan hakikat daripada akidah-akidah yang ke. Jadi naureng gemakrifah dalil akidah, tapi hana geselami data rahasia daripada akidah-akidah tersebut. Kemudian kelompok kedua, martabat kedua, makrifah asrariha wa lubab ma'aniha wa hakikat zawahiriha, mengenal rahasia-rahasia akidah dan lubab. Lubabnya inti, menyebab bahu yang je kelubab santan. Lubab inti atau esensi, esensi daripada ma'ani akidah dan hakikat zahirnya akidah. Dua buah martabat tersebut sekalian laisata wajibataini ala jami'il awam, tidaklah kedua-duanya wajib atas orang awam memandum. Jadi memakrifah dalil mendah hana wajib. Walau nak kilah ke dia kan, habis dia lang tauhid kan, walau kutik tu kataan-kataan ada itek-itek long tetap ilmu lagi yang keyakinan kan sah kan. Walau nak kilah ke dia imanuhu fi tardidi, iman dalam keraguan. Tapi kepada Imam Ghazali no mandua boh level akidah benar, apakah mengenal dalil, apakah memahami rahasia dan esensi daripada ma'ani akidah, yang mandua hana wajib atas orang awam secara menyeluruh.
Ni lon maksud ke ni Mughazali anna najatahum, wa sungguh kelepasan mereka itu orang awam di akhirat tidak terhenti atau dua buah martabat akidahnya. Akhirat untuk selamat danyo baik kekal dalam neraka taban lagi orang kafir. Hanari syarat mufhum mendua buah martabat iaitu no. Wala fawzuhum, dan tidaklah kesuksesan kebahagiaan mereka itu orang awam itu terhenti atau dua buah martabat tersebut. Fa inama al-mauqufun alaihima, hanya saja yang digantungkan atau yang tergantung atau keduanya dua martabat itu kamalu sa'adah, sempurna bahagia. Di bahagianya relatif kan. Nah bahagia asal ke bahagia, nah bahagia yang betul-betul sempurna. Yang boleh adanya mendapat sa'adah abadiyah, sempurna kebahagiaan yang kekal selama-lamanya, tapi kebahagiaan yang sampai kepada puncak yang betul-betul sempurna nya harus terpahami akidah mendua boh level yatihuno. Mampu si makna berhayati selamat di akhirat walau hana terdepu dua boh levelnya. Wa ani bin najah al khalas minal azab. Dalam maksud dengan selamat itu terbebas pada nanti. Sekedar baik kena azab di akhirat. Nama tak yakini akidah-akidah kalau berah likut walau hana sanggup tanya tak sampaikan dalil. Yang tak selamat dah nak kena azab. Cuma saadah yang kamal hana merumpak. Long kendaki dengan makna fut. Pun makna fut menang, fauzun menang. Husul ala aslin naim. Meraih dia tu asal nikmat, mencapai nikmat. Lalu maksud dengan saadah nailu ghayatin naim, tercapai puncak daripada nikmat, kenikmatan yang paripurna, kenikmatan yang sempurna. Aninya leboh kalimatnya leboh mufhum. Dia buat contoh dengku. Fauzun, najatun, saadah. Ya kalau anda wa najata minan nar, bergebi najah daripada neraka. Apa makna najah? Apa makna saadah? Apa makna fauzun? Fauzan azima, fauzan azima. Makna fauzun tanya merempak asal nikmat. Asal nikmat menung. Nyadaya bakauri nabu nakuah na ingkut ikre. Nyati kana asal nikmat ketimbang urang tuk tapu dah merempak. Punya ghayatun nikmat, puncak daripada nikmatnya lagi bu yang gatoi kerintu. Yang numpuna tu ba manuk panggang, lehna manuk panggang ke panggang lah. Lehna boitik, nama itik lah. Dia kan aboh dia nama yang na, boitik lain, maitik lain. Ada yang si itik yang hansip dengan yang model panggang, na model kuah putih, na model kuah merah, na pakai ulaman kulu, macam-macam model lah. Jadi yang ghayatun ni'am kan. Jadi saadah merumpak ghayatun ni'am. Menyo fauzun yang merumpak asal nikmat dasar. Menyo najah yang berarti ada nama hana getik neraka. Ditanya pelai orang akhirat buat apa? Pu yang penting baik getik neraka, pu merumpak nikmat, pu merumpak puncak nikmat. Yang menyo orang yang pelai merumpak puncak nikmat, akidah agaknya hanjit, akidah asal-asalan. Ti harus agaknya betul-betul dipahami rahasia yang terkandung di balik akidah tersebut. Gua contoh yang kamu lebo lafaz benar. Najah, fauzun, saadah. Maka siro raja fasultan, siro raja idza istaula, apabila menguasai di atas sabuh nanggro, wa fatahaha, dan menaklukkan akannya nanggro secara anwah secara kekerasan, kan melalui perdamaian. Tak perang sabuh nanggro, lalu rakyat inan tarebut nanggro yang kegedanyo, ya kan anwah. Siro raja apabila menguasai di atas negeri dan menaklukkan akan negeri secara kekerasan, maka orang yang tidak dibunuh oleh raja dan tidak disiksa akannya raja, maka orang tersebut najin, yang orang yang mendapatkan najah. Tanya perang di Belanda macam. Tapi hanai poh dah hanai siksa, cuma haibi makanan lah kan. Yang berarti kena orang najah. Wa in akhrajahu anil baldah, walaupun diusir daripada negara, haibi du. Kena kena iro pada hanai bidu daripada ipoh tu. Daripada ipoh hanai bidu pijak napu yang baik ipoh tu mentang. Waladzi lam yu'adzibhu, dan orang yang tidak disiksa oleh raja akan orang, dan beserta demikian makanahu, dibiarkan orang tersebut di raja minal muqam, daripada tinggal dalam negerinya bersama keluarganya, wa asbabin ma'isyatih, dan sarana-sarana kehidupannya, maka beserta demikian orang tersebut faizun bin najah, orang yang beruntung dengan selamat.
Jadi nak urang selamat tok, nak urang beruntung dengan selamat. Kira urang baik tamang musuh kena merdu mesti. Tanya hanai poh, hanai ganggu, cuma hai biduk ina. Ikun sagai lumbi watai 24 jam. Hanan tembak. Yang tengok ikun najah, selamat. Ada orang tu jid duk je nai merdu, mekat ke biasa ke daerah hana ganggu, sapu hana cuma yang baik urusan kamu pun. Yang mati tengok kan najah tok, fauzun bin najah. Menyogai bunuh, najah tok. Mekat habi, iusai dalam nanya. Cuma hana ipoh. Kemudian contoh la ilm wallazi khala'a alaihi wa asyrakahu fi mulkihi wastakhlafahu fi mamlakatihi wa imaratihi fa huwa ma'an najah wal fawz sa'id. Orang yang diberikan di atasnya orang dan dipersyarikat, mana persyarikat itu dipukongsi akan orang tersebut dalam kerajaannya dan diganti akannya dalam kerajaannya dan kepemimpinannya, maka orang tersebut beserta najah dan fauzi itu orang bahagia. Kita musuh dalam nanggro hanai tok, hanai poh, kedai ke hanai ganggu, usaha hana di YouTube, hal yang dilibatkan menjadi pegawai negara. Anti dalam kecamat, ke kepala dinas, ke bupati. Yang kali najah tok kan, najah, fauzun, sa'id lah. Menang kira gambaran ni. Dia tengok lah akhirat kan je tengah. Dia akhirat tengah pu sekedar atai baik getik neraka. Pulang dia akhirat tengah bermerumpok syurga yang manyang bersajan Nabi. Wujud tak kunjung-kunjung Nabi, bermerumpok wilayah tengok nah jabatan-jabatan dalam syurga tengok. Yang saadah boleh. Ramadan dengan najah. Di najah, fauzun, saadah beda-beda. Kemudian ziyadah darajat saadah la tanhasir. Bertambah tingkatan bahagia orang di akhiratnya haid ta tauku, haid ta batasi, dia tak tat. Ma'lam dan ketahui ilmu wasungguh makhluk di akhirat terbagi kepada ini macam, ini kelompok. Bahkan kepada kelompok-kelompok yang lebih banyak daripada kelompok yang berhayati kuno. Dan kalih kamu uraikan barang yang mungkin daripada menguraikannya dalam kitab taubah, maka cari olehmu akannya di sana dalam kitab taubah. Ini yang panjang penjelasan. Martabat yang pertama daripada 2 buah martabat, iaitu mengetahui dalil-dalil ini akidah, dan sungguh telah kami paparkan akan risalah kudusiyah kamu simpan auda'nan wadi'ah. Kalau kamu simpan akannya dalil-dalil ini akidah, iaitu ke dalam risalah kudusiyah dalam kadar 20 lembaran. Nah, kitab karang Limu Ghazali yang ngebuhnan ar-risalah kudusiyah yang na 20 buah lembaran kitabnya nena ngetulis tentang dalil-dalil akidah. Dan dianya dalil-dalil akidah itu salah sebuah pasal kitab Qawaidul Aqaid daripada kitab Ihya. Misalnya kitab risalah kudusiyah ya lo kitab Ihya pijit itu berpasal tentang Qawaidul Aqaid. Adapun dalil-dalil akidah beserta tambahan tahqiq, tambahan tahqiq tina broken analisa alam tentang dalil wa ziyadah ta'annuq dan bertambah keterangan fi iradil as'ilah pada kepedatang persoalan-persoalan wal iskalat dan kerumitan-kerumitan, maka sungguh kami simpan akannya ziyadah tahqiqan dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, kitab yang sumber li Wali'ar Liasa Imudi, Al-Iqtisad fil I'tiqad, yang menyenangkan li tentang dalil akidah tu karena analisa mendalam, tambahan keterangan dan persoalan-persoalan dan kemuskilan-kemuskilan yang bersangkutan dengan masalah akidah. Yang kitab Al-Iqtisad bin I'tiqadnya dalam kadar 100 lembar. Bahwa kitab Mufrad Biraksih itu kitab tersendiri. Mana Mufrad Biraksih sebuah kitab yang mukleh keroi. Kan kitab bahagian dari kitab lain. Yahwi lubaba ilmil mutakallimin, yang meliputi kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad tersebut akan inti daripada ilmu mutakallimin, ilmu teologi. Walakinau ablaq fit tahqiq, tetapi kitab tersebut lebih mendalam dalam tahqiq wa akrab dan lebih dekat ila aqar'i abwabil ma'rifah, kepada menyentuh pintu-pintu ma'rifah min kalamir rasmi, daripada kalam-kalam yang masyhur alladhi yusadaf kalam masyhur yang ditemukan dalam kitab-kitab mutakallimin. Wa kullu dzalik, dan seluruh demikian itu kembali kepada i'tikad bukan kepada ma'rifah. Karena mutakallim tidak berbeda dengan orang awam kecuali pada keadaannya si mutakallim itu arif, dan keadaan orang awam itu mu'takid. Bal huwa aidan mu'takid,
Bahkan dianya orang awam itu pula mu'takid yang mengetahui beserta itikadnya akan dalil-dalil itikad. Untuk mengokohkan itikad dan melanggengkan akannya itikad dan menjaga akannya itikad antashwil mubtadi'ah daripada diperkacau oleh kelompok-kelompok mubtadi'ah. Jadi nak berkata kitab Al-Iqtisad fil I'tiqadnya kitab yang lebih dalam pembahasan tentang masalah akidah, yang mana walaupun mendalam pembahasan tapi ji mentang kembali kepada persoalan i'tikad kan ke makrifah. Apa ini nak beda antara i'tikad dengan makrifah? Yang orang makrifah kadang-kadang boleh dengan hana gebut pi makrifah. Teka gebi makrifah li Allah. Tino antara i'tikad dengan makrifah tabut ilmu kalam atau ilmu mutakallim yang memandung kembali kepada i'tikad bukan kepada makrifah. Karena sira mutakallim orang yang faham ilmu akidah hana beda dengan orang awam kecuali dari segi gaknya betul-betul arif, betul-betul yang memahami secara mendalam tentang akidah yang yakini tersebut. Kemudian dalil-dalil yang disampaikan dalam kitab tersebut juga bisa mengokohkan i'tikad dan menjaga i'tikadnya menyertai perkara oleh kelompok-kelompok ahli bid'ah. Wala tanhallu aqidatul i'tikad ila insyirahil ma'rifah, dan han berubah akidah i'tikad kepada terbuka makrifah. Artinya dengan gara-gara tak fahami akidah i'tikad, akidah kan keyakinan. Dalam nanti ada kata yakini sesuatu akan berubah menjadi makrifah sesuatu. Lagi keyakinan orang masa jahiliyah dalam teruk Islam. Nya kan akidah je kan. Akidah orang jahiliyah. Akidah orang jahiliyah kan sesuai lagi yang sebenarnya Tuhan ngelam kan. Artinya hanya makrifah Allah kan. Tapi akidah lagi kan. Jadi hal lazim mate akidah karena akan terbawa kepada makrifah. Balai lain yang antara akidah dengan makrifah. Fa in aratta astantansyik syai'an min rawaihil ma'rifah, maka jika kamu ingin bahawa kamu hirup, astansyiknya istinsya kan bertamang hilang hidung tahirup. Maka jika kamu ingin bahawa kamu hirup sesuatu daripada aroma makrifah, bau makrifah, sadafta minha miqdaran yasiran masbutan fi kitabis sabar wa syukri. Niscaya engkau temukan sebahagian daripadanya bau-bau makrifah akan kadar yang sedikit masbutan tersebut atau tercantum dalam kitab sabar dan syukur dan kitab mahabbah dan bab tauhid mulai dari awal kitab tawakal dalam kitab Ihya dan kumpulan demikian daripada kitab Ihya. Kita ingin tahu kiban makna aroma makrifah. Makrifah. Kitanya yang kata makrifah Allah yang naik dalam kitab sabar dan syukur. Tergebi bala li Allah kitanya hana berkeluh kesah. Maka lang kita ikam na salah satu kalam hikmat lang kita ikam orang yang menganggap ketika Allah gebi bala Allah terlepas daripada sifat lutufu kan. Yang berarti dia belum mengenal Allah. Yang dalam ikam mandu-mandu minan sering watega sampaikan le Ibnu Athaillah Sakandari baca-baca kepada orang yang belum mengenal Allah. Orang yang belum mengenal Allah berarti dia akan beranggapan ketika Allah memberi bala dan cobaan Allah lepas daripada sifat lutfu. Lutfu lutfunya kelembutan Allah. Maksudnya Allah lepas daripada sifat lutfu, waktu gebi bala mahai dia sabar. Bukti je orang yang gebi orang Aceh luar biasa gebi musibah oleh Allah tapi hana yang sampai stres. Mana sudah ke contoh. Mungkin tapi ni tema tsunami tamang awak NGO yang je khusus bidang untuk program ya rehabilitasi orang-orang yang kasih stres. Tapi ternyata teruk kena awaknya hana buat di kerana ikalan hana stres. Pada murah le tsunami minggu pertama minggu kedua kehidupan masyarakat kebiasaan mentang. Jadi hana orang yang sampai traumatik luar biasa sampai stres sampai bunuh diri hana. Jadi ini kan karena faktor kesabaran. Jadi Allah gebi bala geimbangi dengan gebi lutfu kelembutan. Maka dalam doa yang diajarkan di Rasulullah Gitama fi khairin wa lutufin wa afiyah. Pemantang dalam doa tamahnya lebo.
Ya Allah nepu panjang umulun fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ditambah umulun dalam keadaan baik, lutfin na kelembutan Allah, kebaikan Allah, afiyah gebi keselamatan. Baik lagi Allah panjang umur tok, panjang umur tapi stroke membelatun. Umur panjang landika hinan inan panjang umur betul Allah. Tapi dia hana dalake fi khairin wa lutfin wa afiyah. Doa yang ajarkan oleh para habaib yang mandumna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Tambahnya dalam doa dia. Lagi ya Allah nebu panjang umulun, ya Allah nabi memudah rezekilun fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dalam kebaikan, lutfin, dalam lemah lembut Allah. Sebab boleh jadi Allah tak gebi harta yang le katanya pesak hop. Istidrat kan. Gebi harta yang banyak sehingga tengok terbuai dengan hartanya hana tinggal tak ibadat lupa kepada Allah. Yang penting hana lutufin Allah hana. Di fi khairin wa lutufin wa afiyah. Makanya berah orang yang betul-betul menghirup aroma makrifah iaitu orang yang akan mampu menjalani kesabaran dan bersyukur. Tipu yang gebi oleh Allah, duhinan Allah hana melepaskan diri pada tanya. Sehingga kena itu bit harga menyoka gebi berarti tanda tak sabar. Ya Allah menyonyo Nabi musibah kelong, Nabi berilung sabar. Ya Allah menyonyo ngan yang long hadapi, yang long rasakan dalam hidupnya, jid ke mutamah kasih sayang ron kelon. Ya Allah nyonya Nabi yang jerah kelon. Kemudian dalam kata tapi kan, tak gebi harta lagi si ya Allah menyongan hartanya jid long jid ngan ron. Baik ya Allah. Ini kan makai dalam bab syukur, bab sabar, bab mahabbah rasa cinta kepada Allah dan bab tauhid inan yang le penjelasan yang berkaitan dengan masalah aroma makrifah. Yang makna orang yang betul-betul arif billah, turi Allah. Adi pu mentang yang terjadi hanale gepedaleh ke sebab. Yang mentang dah pedaleh ke sebab, mentang bungeh tu hati orang hanai pemulia tanya, mentang bungeh hati tersinggung hati orang ikun ke tanya. Yang kalau betul-betul arif tanya, karena mentang le ta pedaleh ke asbab. Wa tusadifu minha kadaran salihan, dan engkau akan menemukan daripadanya kumpulan tersebut kadar yang saleh, yang pantas untuk memperkenalkan akan kamu bagaimana mengetuk pintu makrifah dalam kitab Al-Maqsad Aqsa fi Ma'ani Asma'illahil Husna yang kita mudali sini. Kitab Al-Maqsadul Aqsa fi Ma'ani Asma'illahi Al-Husna. Lebih-lebih lagi pada nama-nama yang mustaq daripada fi'il. Dan jika kamu menginginkan akan sarih makrifah, makrifah yang secara jelas dengan hakikat ini akidah, min ghairi majmahah, daripada tidak bersusah payah, wala muraqabah dah hana payah lum-lum. Muraqabahnya dalam bahasa orang pegat tesis ke analisis secara mendalam. Analisis secara mendalamnya ke muraqabah. Misalnya perlu dan itu kiban makrifah yang sebenarnya tentang hakikat akidah, hakikat itikad, baik susah payah dan baik payah analisis terlalu mendalam. Wala tusadifuhu, maka tidak akan engkau temui akannya kecuali dalam sebahagian kitab kami. Yang kitab kami tulisnya kepada ahli ilmu Ghazali Al-Madnun, create dengannya atuh yang kan ahli. Artinya kitab ditulis oleh Ilmu Ghazali yang bisa terpahami dan tentang makna makrifah, kitabnya create punya ke orang yang kan ahli. Makna create ke orang yang kan ahli artinya kitabnya hai dipahami punya orang yang nampum. Artinya haibi hana mudah, ilmunya hana murahan. Ilmu ke hana murahan. Makin kitab-kitab yang tinggi, kitab-kitab antubai makin sulit kadang-kadang dipahami. Pula punya kitabnya ditulis oleh orang yang betul-betul makrifah. Lagi hikam ditulis oleh Ibnu Athaillah Sakandari kan. Kitab Imam Ghazali mentang kadang-kadang susah dipahami bahasa yang makna create. Maksud create dia tu yang kan ahli artinya kitab yang ditulis oleh orang yang hana gampang dipahami, hanya orang yang mampu memahami yang bisa memahami kitab-kitab tersebut. Ada lagi yang kepingat ditanya wa iyyaka antara dan waspadalah bahawa kamu tertipu waktu hadis nafsaka dan kamu berbicara dalam hati kamu bi ahliyatihi dengan ahliyahnya. Baik tanggap roh tu ka pakar kamu faham tak sehingga masalah-masalah akidah sehingga ada pegah roh dekat tingkat makrifah hanya long ka arif kamu faham masalah-masalahnya hanjit kan.
Fatasyarra'ab ditalabihi, maka kamu mencari sendiri, ya. Mencari sendiri. Tasyara'abnya irtafa'a liyandura, madda unukah. Madda unukah berarti gepu panjang taku atau gebet taku untuk kalian. Yang makna tasyra'ab. Tasyra'abnya filenya dengan taduk kayaknya. Mana tasyra'ab ya benar. Tak ada meneh nyila tak jinguk uyuknya tasyra'ab ke dalam bahasa Arab. Tasyra'abnya punya bahasa tanya pingin tahu yang berat hat. Dia nak depu kan tak jenguk dia tabut aku dia. Jadi menyo tanya na perasaan lam ati tak anggap katruk betul-betul makrifah, yang takut pingin tahu yang berat hat untuk tentang makrifahnya. Fatastahdif lil musyafahah bisarihi rad. Maka kamu tuntut hadapnya mengarah untuk musyafahah, berbicara secara melalui bibir dengan sareh penolokan. Adiji getanya menyohana betul-betul pakar tentang masalah memahami hakikat daripada akidah, nyo akan cari sendiri tentang masalah hakikat akidahan secara emosional tanpa mau tahu peringat orang lain atau hana peringat, sehingga tanya akan memasuki polemik yang kontroversial dalam masalah akidah tersebut. Kecuali baru kamu mencari sendiri tentang masalah hakikat akidah, bahawa kamu menghimpun akan 3 perkara. Orang yang jid gemita kera dan ngepahami masalah hakikat akidah adalah bahasa yang lebih simple tentang ilmu hakikat saja. Ini kalau orang berharap kata bahagi hakikat. Itanya jid tak dakwara dan tak pahami secara mandiri, secara otodidak kan, otodidak tanpa bimbingan guru, tak pahami ilmu-ilmu hakikat, benar batanya leboh perkara. Leh perkara pertama al-istiqlal fi ulumid zahir wa nailu rutbatil imamah fiha. Istiqlal, mana istiqlal? Merdeka. Akan buhnan masjid Istiqlal kerana mereka bangun oleh Soekarno pada masa merdeka. Istiqlal, masjid Istiqlal. Istiqlalan kemandirian, terbebas tanya. Terbebas atau kemandirian dalam ilmu zahir, ilmu syariat, kemandiri. Abu tu surah mendung. Ala wa nailu rutubah imamah fiha. Dalam ilmu syariat, ilmu zahir, tanya akan mencapai tingkatan imamah. Panutan go. Bina urang ka bak tanya penutuh surah. Bina urang ka tanya yang dijadikan ikutan dalam ilmu syariat, yang syarat pertama. Yang ilmu syariat mencara musuci dalam betul yang hanjit perkara masalah hakikat. Yang syarat pegah hakikat no leboh bagi tadi. Pertama istiqlal fi ulumid zahirah. Wa nailu rutubatil imamah biha. Yang kedua inqila' qalbi anid dunia bil kulliyah, terlepas hati daripada dunia secara total. Totalitas hati tanya hana terikat dengan dunia. Ba'da mahwil akhlaqid dzamimah, ahli terhapus akhlak tercela. Akhlak tercela, menganggap diri lebih betul, menganggap diri lebih hebat, sikap ujub, takabur, sombong, yang kalih dah pergelih mendum, yang hati hana terikat dengan dunia. Jadi kemudah-mudah tanya je perkara ilmu hakikat. Dia dak urun lain hana betul je tanya dah perkara tanya orang kata hakikat. Yang memutiput akhlak-akhlak tercela dalam terhapus. Hatta la yabqa fika ta'attus illa ilal haq, sehingga tidak kekal pada kamu kerinduan kecuali kepada Allah. Wala ihtimam illa bih, dan tidak ada perhatian kecuali dengannya Allah. Wala syughulun illa fih, tidak ada kesibukan kecuali pada Allah. Wala ta'rid illa alih, dan tidak ada ta'rid mi'rid. Mi'rid kan wala ta'rid, tidak ada tujuan ingin naik kecuali kepada Allah. Anali pengin je caleg tapuan ali tujuannya. Berarti yang mantang pengin je ke caleg, pengin je ke tungku imum, pengin je ke gesi, yang dalam teruk hakikat nan. Nanti tanya pegah roi kamu teruk hakikat. Kita rata timpang betul tanya yang mana hakikat. Tanya kalau mak hakikat yang mantang syariat. Nya orang katruk bah hakikat yang kunci ji. Dalam ilmu zahir yang katruk martabat imamah. Alian hati hana terikat dengan dunia, akhlak terpuji kagem miliki, akhlak tercela terhapus. Sehingga hanali kerinduan dengan kecuali kepada Allah, perhatian dengan hanya untuk mencapai ridha Allah, kesibukan dengan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan dengan hanya ingin menaikkan level
tingkatan kan untuk menuju kepada Allah. Nalin untuk hal-hal duniawi. Yang nalai kahanai tamang dengan latayan. Kemudian yang kelih, nyunal hebohnya uti katruk, nyogalah malam truk. Yang kelih ayakuna kat utiha laka sa'adah fi asli fitrah bi karihatin safiyah wa fitnah balighah. Bahawa sungguh dianugerahkan untuk kamu kebahagiaan pada asal fitrah. Mana asal fitrah dari lahir ubud tekan tanya kamu memiliki watak kan, memiliki watak ataupun naluri bikarihatin safiyah, watak yang bersih, fitnah balighah, kecerdasan yang tinggi. Artinya maka orang yang truk makam-makamnya dakalan dari zaman kan memang kalagenyan kan mantan narkoba, kan mantan preman. Haina dua-dua tapi yang umum je lagenyan. Kadang-kadang kita puja Imam Syafi'i le murid-murid gayan kan begah Imam Syafi'i dari ubud kan hantam pernah tersentuh dengan dosa ubud sekalipun. Jadi orang-orang yang mendapat makam hakikat makrifahnya kan orang-orang biasa, orang yang secara fitrah, secara kesucian ganyan memang mendapatkan watak yang bersih, kecerdasan. Dia kan orang-orang yang penuh dengan dosa-dosa, duduk tiba-tiba yang tampil je ke sirah wali kan. Jangan jarang nak. Ada kalian wali-wali yang memiliki latar belakang sirah pendosa, kan pendosa-pendosa yang berat. Tapi walau yang pendosa memiliki akhlak mulia sikit. Sebagai contoh Bishar Al-Hafi kan sirah pemabuk kan. Tapi punya akhlak yang mulia. Sebagai contoh tiga kalian nama-nama Allah kan sangat agungkan, memuliakan. Tikan sampai menyatakan dalam bahasa Aceh kan sampai orang palih berbuah mazhab. Ada palih tu sabuh atau dua buah mazhab tu. Dia orang palih buah mazhabnya tiba-tiba tampil je ke wali hana ya. Jadi orang walaupun pendosa atau je ke wali yang tetap na sisi baik yang na bagaknya. Sehingga je ke perhatian Allah. Sehingga agak angkat kan je ke surah wali. Lagi bicara Hafiz kan keburukan kejelekan kan kadang yang mabuk kan. Menurut segi yang lain kan hana. Itu kan yang sering diselamatkan dari kalian nama Allah, diselamatkan, agungkan, puduk pada tempat manyang, buah minyak wangi lam. Dia kan harum nama agaknya Allah kan agaknya mengharumkan nama Allah. Jadi nyawa Aceh kira-kira menanlah. Betampi palih bermadhab. Yang maksud ayakuna kad utiha laka sa'adah fi asli fitrah bi karihatin safiyah. La takillu andarki ghawamidil ulum wa muskilatiha ala sabilil badihah wal mubadarah. Tidak sulit daripada memperdapatkan ghawamid yang dalam lu. Tidak sulit daripada mana dakilu tempoi. Hana tempoi atau tidak sulit daripada memperdapatkan yang dalam-dalam daripada ilmu dan yang pelik-pelik, yang muskil atas jalan badihah, spontan, wal mubadarah dan cepat. Dia orang yang bisa memahami ilmu hakikatnya, orang yang memiliki kecerdasan dan IQ yang tinggi. Artinya sesuatu yang pelik, sesuatu yang mendalam bisa ge pahami darki idrak, bisa ge pahami atau ge maklumi secara badihah spontan wal mubadarah dan cepat. Di bagian katiplugo surah gureh nampum. Yang bagian tiplugo surah gureh nampum yang payah je ke orang yang memahami hakikat. Itu bagian tinggal gelah tapi. Daya bagian busodo tapi. Kaji kan thaleh urang bangai. Dia salah surah fikir saya bangai tengah-tengah nyan thaleh. Kahanai gelah nai monggo ujian hingga ke payah lobi-lobi puik sayang. Saya fikir nyan thaleh. Nampak kan jelas fa innal balid apa juga tulis abalung. Karena orang yang bodoh itu idza ata'aba khatirah wa kadda nafsah rubama adraka ba'dal ghawamin aidan. Orang bodoh apabila gepehek akan hati gaknya. Hati ji pikiran goresan hati gaknya gepehek gepaksa wa akada nafsah dan gepaksa akan diri gaknya. Kadang-kadang geperdapat akan sebahagian yang dalam daripada ilmu. Walakin tetapi geperdapat daripadanya sebahagian yang dalam ilmu sesuatu yang sedikit dalam masa yang lama. Kadang-kadang imang ton merumpak lehai krek. Orang bunuh dalam 5 bulan merumpak merutuh krek.
Merumpak sid. Maka minyak urang bangai payah pak sadro ile baru merumpak, tetapi hanya sedikit fala yaslu, tidak layak, tidak pantas li iktibasil ma'rifah hakikiyah, untuk mendalami atau mengambil ma'rifah yang hakiki. Dia hanya layak untuk mengambil makrifah yang hakiki illa kena Pak Eji, kecuali kalbun safin, hurung hati yang bersih, ka'annahu mir'ah majluwah, seolah-olah hati agaknya cermin yang bening. Wa inama yasiru kadzalik bi quwwatil fitrah wa sihatil qasdi. Saya jadilah seperti itu dengan kekuatan fitrah, fitrahan bawaan dia, dan sehat kasat niatnya. Kemudian dengan menghilangkan kekeruhan dunia an wajhi pada cara-caranya. Fa innar rain, karena penutup rain yang geratan, wa taba dan watak yang di mana karena bahwa sungguh rain, fa innahu ar-rainu, karena bahwa sungguhnya kekeruhan dunia itu adalah rain, geratan atau penutup. Wa taba alladhi yamna Allah bihil qulub an ma'rifati, dan watak yang gemana oleh Allah dengan sebabnya akan hati-hati manusia pada makrifahnya Allah. Anallah yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan maksud Allah membatasi antara seorang dan hatinya. Dia Allah yang membatasi antara hati seseorang dengan seseorang. Tah tukang batasi yang ke penutup benar. Tah penutupnya yang ke rasa cinta dan terikatnya dengan hal-hal duniawi. Timbulan dia untuk mencapai hakikat makrifah yang sebenarnya harus memiliki 3 kriteria. 3 kriteria yang maksud ini, pertama dalam persoalan ilmu syariat bekas selesai tanya, yang mana istiqlal. Kaputuh surah yang baca. Bina persoalan ilmu syariat kaputuh surah dan tanya kan mencapai imamah. Kaji kepanutan urang, kaji ke gure, kaji keikutan urang. Dan yang kedua, hati secara totalitas hanya terikat dengan dunia dan bina sifat-sifat tercela ka terhapus. Maka menyona orang ngeklaim ro pegah ro wali, pegah ro katruk makam hakikat, tapi ada orang hepatih keraknya mentang bengeh. Ada orang itu nak agaknya sabar gitu, nak orang yang le, itu nak tanya, dia dah balah, ya ini dah nak. Dan kalau untuk makam hakikat berarti, sebab orang katruk makam hakikat kata terhapus sifat-sifat damimah, sifat-sifat tercelah nali bagaian. Dan dengan laudibnya hanya mengutamakan Allah kan, hanali tujuan tu lain. Kalau beralih Imam Ibn Athaillah Sakandari, ciri-ciri wali nal heboh, yang ciri-ciri wali, yang nal hebohnya wali mihanakan. Pertama ini ciri-ciri wali isarullah ala khalqih, mengutamakan Allah di atas makhluknya, lebih utamakan kepentingan Allah dan kepentingan makhluk meskipun draw agaknya sendiri. Yang kedua, i'rad anil khalqi, berpaling pada makhluk secara total, anam kumat dengan urang. Yang kelima, iltizam sunnah bisidqi, menjalankan apapun yang diperintah oleh Rasul bisidqi dengan secara jujur. Mana iltizam sunnah bisidqi, pada pubut pu yang geyu oleh Rasul boh secara sunnah qauli atau sunnah fi'li. Sunnah fi'li yang pubut oleh Rasul, sunnah qauli yang perintah oleh Rasul. Sunnah takriri lah, sunnah takriri yang diakui oleh Rasul. Secara sidik, pun makna sidik, istiwa sirri wal alaniyah, boh rame urang kalan atau atas sidro hana beda, akan sidik. Kami tanya mentang na beda wate rame urang dengan hana yang dalam sidik. Semangat tanya ibadat dan zikir ketika rame. Atas sidro tanya kurang semangat, hana gairah. Nang dalam sidik kan, malah dalam kitab lain berah min alamatir riya, masuk tanda riya, bersemangat wate ramai urang, kurang semangat tedit urang. Nang sering ni kan dia bakal zikir lah berehat, karena ana ramai urang, malamnya semangat dia ramai urang. Tabuh tanda tanya dalam sidik. Sebab yang tadzikir, hakikat zikir kan zikir ni al-mazkur Allah. Akan subhanallah kan zikir kan anak Allah. Jika subhanallah tu nak kan zikir. Akbar tu nan urang bina akbar zahana Allah likatnya nak zikir ana asyik la haula wala quwata illa billah, mandum zikir-zikir gebuh nan zikir karena na al-mazkur ta al-mazkur Allah. Jadi hakikat zikir adalah al-mazkur, kan kelafatnya al-mazkur yang dizikirkan. Ya hakikat daripada
zikir. Maka hakikat zikir adalah al-madhkur, ketika tersebut zikir-zikir tersebut untuk mengingatkannya kepada al-madhkur, iaitu Allah. Maka hana menyokennya hana zikir, karena hana madhkur maka kun zikir. Jadi benar leboh kriterianya nyata persingkat ke lagi lempegah benar. Pertama, lang ilmu syariat berkatuntas. Yang persoalan batin dan yang bersih hana terikat le dengan dunia, sifat-sifat yang hana gad hana le bagatnya kata terhapus. Alian itanya memiliki karakter dan watak yang bersih dan kecerdasan yang tinggi. Hana sulit untuk memahami ilmu-ilmu hakiki yang makrifah hakikiahan. Sebab makrifah hakikiahan dalam tentang entamu gure. Sebab boleh jadi kadang-kadang dengan gejak gekalan alam inan ngan didapatkan ilmu makrifah. Ya kan? Sebagai contoh lagi waktu Nabi Musa mengembara. Nabi Musa tegak mengembara ke fitat Nabi Khizir. Lelah kisah-kisah lain yang kadang-kadang ilmu hakikahnya merumpak dalam dentengan tabut, dalam dentengan tamugure. Maka harus punya kecerdasan, punya perokan watak yang bersih. Man sulit untuk mendapatkan makrifah yang hakikiah. Maka menyanyan ke wajib dalam agama mahan hanasah akidah cukup jauh dengan iman tu. Maka untuk sah iman hana wajib tangan. Maka bagi leboh yaitu benar najah, na fauzun, na sa'adah. Jadi sa'adahnya baru dapat dapatkan orang yang betul-betul makrifah hakikiah. Untuk truk makrifah hakikiah makrifah na yang truk cepat, na yang truk lambat. Na yang 20 tahun ke betul-betul ke mujahadah baru truk. Nah yang kadang-kadang cepat truknya menurut min fadlillah karunia Allah. Yang bagah betruk na yang hana bagah. Masa gajinya nilai, kadang ada pertanyaan, silakan. Pada boleh yang mungkin pertanyaan dipersilakan. Boleh tak? Wa'lam ahlul khalqa fil akhirati yaqsimuna ila hazil asnaf. Jadi yang bermaksud dengan makhluknya khusus manusia, bina makhluk menyedekati khusus kepada manusia. Apakah manusianya mendapatkan najah tapi hana fuzul bagi. Adapun antara najah dan fuzul nyo lazim dua. Baik ikut no. Ono le Wa'lam. fuzul dan sa'adah. Jadi antara najah dengan fuzul lazim dua ada yang buka ataupun nadablah untuk orang yang memiliki najah tapi hana fuzul. Benar buat contoh Sultan wate kuasai sabuh nanggro secara paksa, urang yang hana gepoh dah hana ge azib babtak gusai yang gebiduk kampungnya nya kena jin. Hati boleh jadi nak urang yang memiliki najah tapi hana fauzun. Kata ba kampung ni na fauzun ni. Si serang nanggro merdu le musuh. Tanya hana ipoh hana ganggu cuma bi wate perlu pejem bina barang betubit. Ro-ro tu barang-barang baik nali. Neo kena najah tapi hana fauzun. Nangan danyo ibiduk ni kampung dan mekat ke biasa yang penting baik urusan kamu. Jara uhro buat ro baik urusan buat kamu baik protes yang perlu selamat. Nanti kan najah tu, najah dan fauzun. Jadi tim kelai kan tim terlepas. Berarti nauri yang najah tapi hana fauzun. Berarti juga nya hana ganzib, hana gepoh, hana broken meskipun geusir benar. Nanti najah lagi anik orang kafir. Nah, anik orang kafir kan najah kan. Artinya dia punya mati dalam keadaan mantang ubud, golom balik. Jadi kan najah tapi orang akhirat tengah kan dalam tafsir berbeza-beza nak kepegah pelayan pelayan orang Islam. Nak pegah haji puduk atau tempat ini tapi je nikmat-nikmat yang dalam syurga lagi gebi ke orang mukmin nak merempak.
Jadi berarti je najah dia taginya hana kena azab, tapi fauzun hana merumpa. Fauzunnya benar aslun naim. Yang ke punya buat perbandingan lima dali lagi kan mana? Tegi serang sabah nanggro, urang yang hana gepoh dah hana azab nyan najah. Walau diusir daripada nanggro, wa in akhrajahu anil baldah. Punya urang yang hana azab wa ma'adzalika makkanahu. Yang kait enggak? Wa ma'adzalika makkanahu, makkana ngetamkin, gebiarkan. Minal muqam, muqamnya ikamah, masdar mimi muqam. Kan maqam, maqam posisi, nya muqam kan ikamah nanti. Getamkin akannya seorang daripada muqam, ikamah lam nanggro beserta keluarga wa asbab ma'isyah. Asbab ma'isyah sarana kehidupan, usaha kan, belang, kedai, nehnya asbab ma'isyah kan, penyebab-penyebab tanya udip. Wa ma'adzalika faid bin najah. Itu faid bin najah. Berarti punya orang diusir pun najah tok, hana fauzun. Ti tembedan, ten terlepas. Ham tu kira menang gambaran. Tengok bebu benar tengok orang kira tak Okey ji manusia tapi hina Imam Ghazali mentang kan bal ila asnafin aksar bah. Manusia malah terbagi lebih dalam yang orang kira. Yang benar kan gambaran umum. Kayak penyakit hati di pelubo, dah pernah di peluh, dah berikam benar kan memang peluh dua ni. Lang kita kelak di pelubo. Ni yang raya leh macam manusia, na yang najah, na yang fauzun, na yang saadah. Tapi orang kira kadang bagi-bagi lah boleh, na saadah raya, na saadah si tengah, na saadah bacut kadang. Ibu nak tengok apa berat, nak kacau timbulan bal ila asnah aksar minha. Malah dalam kitab taubat idih syarahna ma'amkana min syariha. Apa Imam Ghazali? Kamu urai, UBB mungkin kamu urai. Jadi yang bebut kan hal yang belum terjadi kan, akan terjadi dengan di akhirat. Kan yang kepegahannya UBB mungkin lah kan. Kemudian itu pun detail kan, biar perih orang akhirat lah. Dia rasanya kaji lain. Sama kaji mau. Ya, berarti nak sabotun dah sabong dah tayo je. Di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ulaika Allahu ta'ala rabbihim wa ulaika humul muflihun. Geoi dengan makna tafsir al-faid. Bukan apa aja al-faid tayo. Ada geoi makna dari muflihun al-faid. Mana cik orang yang mendapat kemenangan. Yang Hamnya kagak al-faid yang maksud fauzun ini berarti merumpa asalin ni'am, asal nikmat. Berarti mana aflaha inan muflihin, muflihin faizin kan an-najin. Yang an-najin yang selamat daripada azab tu meskipun nak merumpa asal nikmat. Tapi punya muflihin bermakna faizin berarti merumpa asal nikmat. Baik dia nak teguhkan lagi contoh mesti hadis barangkali saya ucap la ilaha illallah ketika mati dakhalal jannah. Tengok dakhalal jannah ma'al faizin. Sebab nasyid dakhalal jannah kan ma'al faizin. Kibar ada Pak gure-gure mungkin dikit. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya masalah kena masalah tentang masalah keadaan. Ketika ada sesuatu mana berhasil, tekan wadah yang apa dan apa dengan juga. Kan apa mengganggu pak tiketnya. Yang kedua masalah tanya kan meninggal seorang harta nak bagi-bagi kalau ada cucu deh pajak di situ orang. Nah tanya apakah lampu awaknya hal pula bangkang yang orang cik awaknya dapat jauh dia tanya kipas hukum yang bukan pokok lampu orang. Sedangkan nampaknya lama belum ada beri lagi izin seluruh orang karena memungkinkan karena bro dan bro orang. Mohon penjelasan Nabi. Yang pun bukan ngomong macam yang pun yang pun masalah tentang tanya mengeluh ketika tanya pukul sesuatu karena saya kira dari ada draw lagi menolak juga pernah mengganggu baik itu
Tanya dah mengeluh hati kata pu hana siap tak terima takdir Allah sampai tu tingkatnya tu kiban. Kira tanya yang hana siap menerima ketentuan Allah hana Ngan tergantung tingkatan tingkatan bagi orang awam mengeluh selama legatnya dalam arti kata hana tru ba tingkat jik kerusak akidah hana pupu kan manusiawi kan dia dek mengeluh dek hana tru lagi yang tahun kan mengeluh nak rasa kecewa kan manusiawi kan. Jadi manusiawi kan orang yang mentang tingkatan awam yang gemaafkan hana bisa merusak akidah, tapi orang kata tingkatan mukarrabin yang enggak anggap dosa sebab hasanatul mukarrabin hasanatul abrar sayatul mukarrabin ni buat yang gat ba orang biasa yang enggak anggap buat bro di kalangan orang yang katong tu. Tapi tanya gebi batajak musibah mesti tak mengeluh tak pegah ba orang ka musibah long telah lo aja telah bunolong puplung motor kamu pak orang kamu pak anak mit kamu pak lemah yang mengeluhkan sikap manusiawi selama tanya hana istimrar terus menerus dalam keadaan mengeluh yang hana bupu maafkan. Biasa orang tanya orang iman selemah-lemah iman tanya ada mengeluh hana tabi-tabi mengeluh karena purakannya bahasa hana kan syok te ban pun dah terima ban pun kejadian pintu lambat laun kan dah latih hati tanya untuk bisa dah terima. Malah kadang-kadang ipoh orang syik dia lagi ada masalah komplik kan dah latih si hati tu mereka menolak tulis Allah nah hikmat hana si yang mengeluh berat dah yang bahasa tanya sagai tak kun mengeluh tapi kan sampai mengeluh sampai membuat tanya keluar dari iman menyalahkan mentang maafkan tapi menyebab orang yang kamu karabin yang pengaruh lagi contoh pernah kejadian waktu Nabi Musa Nabi Musa pak lalu baca dalam kitab tafsir nan waktu diuji oleh Allah pada sebuah tempat karena agaknya gemumat ba Allah yang you handu pulih pugi acok tanya oleh Allah merempak sehingga kejak kerah nak tinggal le gemumat ba Allah kan nak tinggal ke pengalaman baru yang gemumat ba pengalaman mesti kan karena pengalaman baru dia pubut atangan meno. Pada kejap kali kedua hampak le. Yang tidak ulang tafsir juga telefon masalah. Dan inti ji orang katuk tingkat para nabi dan para wali kadang-kadang bacut mentang hana mumat ba Allah je kepengaruh bagi orangnya. Yang kedua yang masalah apa? Masalah warisan. Oh warisan. Menoleh. Harta warisan lagi kebiasaan dengan masyarakat Aceh. Sebenarnya meninggai almarhum harta pihak segera ge pemeri dan ge bagi karena na sangkut paut dengan hak gob. Merasa kalau na fatwa MPU bahawa hukum menyegerakan pembahagian warisan wajib kecuali menyokarida para ahli waris. Sebab meninggal almarhum dalam detik meninggalnya intikal milik. Nah kalau pernah lembagah dan tiga milik ada dua macam. Nah milik ikhtiari, nah milik kahri. Kahri terpaksa. Hana payah ikhtiar. Yang milik ikhtiari mungkin kalau HP long. Nya payah ni ikhtiar le mengaji ke milik ron. Tayang le balong abi nan publo, mian publo padum, nan lebih kurang, ikhtiar kan. Ucap lafai ijab kabul baru je meminah milik. Na intikal milik meminah milik harta hana ikhtiar secara kahran terpaksa walaupun hana tak ikhtiar meninggal orang si lang minit yang sama meminah hartanya je ke milik tanya waris karena tanya kanzira rame milik secara syu'u hana meri watai hana meri yang kena giyu faraid supaya mangat meri sebab tegedi hana ge faraid tetap ubena ahli waris na limang termasuk mak ainan ayah almarhum yang mentangna, anak almarhum yang mandum sebut milik secara musyarak, secara syu'u. Tujuan peraih untuk gepemeri ragai dah jatah ayah, dah jatah perumah, dah jatah anak. Ketika anak peraih yang bina harta agaknya mentang milik syu'u ahli waris. Mia rida ahli waris anak bagi-bagi yang mati hala, mia hana, itanya hana urusan lain dengan almarhum. Tak payah urusan dengan ahli waris. Katanya nak pernah ke pinjam kebun di almarhum atau ke pihak
intifa pakai perah hanya lampuh dinlung yang menyoron nama salah wa peluput jim je tamang cok jubi yang maka meninggal almarhum hamadali ngaidin bak po yang mun kana kan li milik almarhum lampuhnya kan milik ahli waris mam yang karuh dapat juh baki lah kaidin bak ahli waris yang dapat juhnya lih meninggal almarhum kaidin bak ahli waris yang dapat juhnya juga lo meninggal almarhum dapat lah kaidin bak ahli waris kana idin tarikh dari drog sebab je harus benar ridha orangnya. Ketika aku ingin masalah ini ketika orangnya naurnya karena saudara namro yang keizin dua ro yang kibat cara hanya untuk pahala yang lepas lagi izin mendung ya betul sebab sebut secara mustarak milik sebut secara mustarak malah ideh ke pegah mbak contoh ke bagi harta sama kan yang mana salah siro dua ro atau siro mentang hana setuju hansah ke bagi sama hana setuju mandum ahli waris harum mandum setuju je mamba tanya ke je mam yang lepas ke bang ka tam rida tak kedin dan mau ringan tak ka jauh rida ka beres tanya ketika tanya pegor kan tanya bahkan kamu ini pegor nampak hak nama yang bulan tanyanya ketika dengan lu nak yang lagi izin ahli waris mana yang benar terus dekat lagi izin pak dua ro yang yang kembali ke lagi jawaban munosid di lampunya naik di waktu paru sedangkan ahli waris no na yang tinggal Banda Aceh na yang tinggal Nai Merdu na yang tinggal Medan biasanya dah lekidin mbak yang to tempat tanya orang yang harus benar minimal terwakili bagaknya nanti kata gekun le ahli waris Nai Merdu kali lun tanya mbak abang yang Nai Medan dengan Banda Aceh kaji bah kaji kan tapi mihana je kan mesti bertanya ya lekidin kan mesti bertajak Medan gede Banda ya lekidin nah pernyataan secara jelas walau mewakili dari ahli waris yang gekun kamu dan kaji tanya hana gak tanya mbak berat tapian betul gekun kamu ka kaji urun drone yang kelola drone yang tukang kelola lampu saya keng kamu ti keng yang tok kah kan beda tanya yang le so kamu yang ya mbak masalah mengandung nak tingkatkan sampai gantung roh nak masalah bebas sampai poh jauh ni gantung roh yang dibanding maafkan dengan aku memang kalah yang di wilayah aku memang kubur lagi yang itu ni Ibrah le Imam Junaid Bughdadi bala ataupun musibah yang lain macam bala yang gebili Allah nyan menyo le getanyo semakin membuat jiuh dengan Allah gara-gara buno terlalu berkeluh kesah sehingga hanali penyebab berkeluh kesah bukan le karena jauh daripada Allah nyorun tong Allah benar keluh kesah ketika berkeluh kesah jiuh dengan Allah sehingga ibadat-ibadat hanali dengan wate musibah yang musibahnya adalah ukubah siksaan tapi miyak tanya bersabar wate musibah yang gepegah kafarah penebus dosa hanya miyak gara-gara na musibah getanya ridha yang berarti getanya untuk rif'ah angkat derajat yang makam para nabi dan wali yang watena bala atau musibah ridha senang hati terima musibah ya rata-rata orang mukmin kan senang hati sabarnya na level lam na yang fungkan sabar na yang sabar teh na moho jali nasib jadi menyo sabar yang menurut tingkatan tu menyo sabar yang paling sempurna yang terima full langsung sabar. Oh sabar teka bak penghujung hana selalu suili yang menurutnya pala. Nah yang ridha senang ke. Sehingga teh hana musibah undang susah. Tinggal anggap siuro dua uroh hana gebi musibah li Allah. Punya perasaan pu Allah ka lupa kelung. Allah hana perumulung li. Yang menyorong katuk tingkat ridha kepada musibah yang gebi li Allah yang rif'ah tu angkat derajat. Menyo ke sabar yang kafarah penebus dosa. Menyo berkeluh kesah yang sampai teruk bertingkat menjauhkan gatnya daripada Allah yang berarti ukubahkan hukuman
Jadi kembali ke pertanyaan mana? Watai berkeluh kesahnya, pu keluh kesah yang sifat jih manusiawi atau keluh kesah yang sampai teruk bertingkat menjauhkan katnya daripada Allah. Banda musibah, so yang merumpak, part yang merumpak urang, sabi gaduh berah tatasat, yang melelegenyo, rugo ke ibadat yang kena, ayo kau sembayang, yang tak sembayang, paji Allah mu perumun tanggelung. Hek kedai ku sembayang, hanai sembayang cukup kaya-kaya, ikai lu sembayang, tapu hana kedai-kedai yang kena dutung, belang-belang yang kena, bayi paji tiko. Adi part yang merumpak, habar sat-sat, keluh kesah, sehingga agaknya makin jauh dengan Allah, yang hukuman nanti. Beza agak beda. Kan hanya keluh kesah kan sifat manusiawi. Sesuatu yang tabi'i manusiawi kan hanya agak ikap tanya. Kan manusiawi ya, reflect kan sifat bawaan watak tanya manusia gebi. Dia kena watak oleh Allah gebi kesabaran, gebi syukur, gebi ridha, kan sifat manusiawi. Cuman giyu kelola bak tanya. Untuk ukur langit kitabnya, nak penjelasan dari masalah berhubungan dengan manusia. Kepegah tanya antara sifat asih, sifat raja dan sifat bui. Pu lebih didominan oleh asih dan bui atau didominan oleh sifat raja. Punya orang yang betul rajanya akal. Akal berbisa memanfaatkan asih untuk pelik bui. Baik sampai akal yang merupakan raja, asih yaitu oleh bui, asih yaitu oleh asih. Itu nak penjelasan aku yang bahasa Mu'adzali kan. Di Mu'adzali usahakan untuk pemufumnya pegat bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami. Jadi katanya memang nak tanya manusia, gebi oleh Allah. Dia akan dapat berunsur kan, nak unsur apui, nak unsur nak unsur angin, nak unsur tanah. Yang ke akal yang gebi oleh Allahnya untuk memanage, mengatur ratangan mendung. Baik sampai dominan sifat amarah hana bengesakan hanjit pi. Ya kan dia kena bahkan empat hadis Nabi barang gaso manis tughdiba fala yaghdab hawa pu himar. Arti kan hanjit si anak bengeh kai cok upu rumah dia kai cok anak-anak kai perkosai ke dia mana keng-keng pada anak bengeh hanjit si yang kelidai tengok kan manusia lagi kan. Arti ji marah gebi oleh Allah dan bak tempat yang you marah kan bu'dhu fillah dia hubbun fillah kan. Maka yang tukang atur atangan, memanage atangan kan akalnya tukang manage mendung. Kan hanjit hana. Gaji keluh kesah benarnya manusiawi. Mungkin dah ada pegadah atangan, tetap tanya nak mengeluh. Cuma buka istimrar lah mengeluh sampai ho siurah ho jiuh tanya dengan Allah. Atau atangan tak pegat sebagai energi untuk membuatnya semakin dekat kepada Allah. Yang bak tanya mendum tayan tu tu tayan melalui ilmu karena ilmu nak pengetahuan kata tu dia betul cepatnya ada kan cepat tanya tak dia tanya tak Allah wajah buntu pikiran tanya bagi analis yang dua tak ada ya pertanyaan kedua adalah bunuh diri. Ya orang bunuh diri ke orang yang mengakhiri kehidupan katnya dengan cara jalan pintas membunuh diri tena persoalan dan problem yang orang yang kurang iman tapi dia dalam mazhab tanya orang yang pohro tetap dikebumikan dalam diperlakukan tajhid jenazah sebagai perlakukan orang Islam dengan maksiat mati langgaran maksiat walaupun ibarat yang pegah mati kafir tapi maksudkan kafir akidah kufur nikmat. Dia orang yang bunuh dirinya orang yang kurang iman karena rasa iman gaknya keyakinan akan Allah kalepas dari kehidupan gaknya. Ada setiap gebi bala dan ujian kan Allah akan geimbangi. Paling kurang geimbangi mungkin selamanya pengabdian ibadat yang ke Allah na. Karena dalam hadisnya tira orang yang kalih kepersiap oleh Allah sabah nikmat terkhusus dalam syurga. Ketika nikmatnya haik gecapai dengan ibadat gebi bala oleh Allah gara-gara gesabar bab balanya berhak yang merumpat nikmatnya. Ti orang yang mengakhiri kehidupan benar gara-gara ana bala dan ujian yang raya yang berarti kan kurang iman ana yakin ke penyebab kurang iman karena kurang ilmu. Ana hantam pernah mendapat siraman ilmu dengan fikir agamanya ngan broken pikiran drog. Hendak pernah ikut majlis, hendak pernah galaki nasihat bak ulama.
Hana depu pi putra tabah, putra imannya hana depu pi. Biasa urang model menan, nya urang nak terarah tena masalah gak laki nasihat, nak mau izah hakeun kan. Nagi ikut kajian-kajian ilmu insya-Allah hantam pedon lagi. Kan biasa urang yang jauh dari ilmu, jauh dari makaji ilmunya kan makanan rohani kan. Berarti urangnya tak pernah ilmu kecil kasa. Punya tanya berarti kalau kaji balik memang banyak